good students, how are you today? Are you ready for our new lesson for today? Well, for today, we are going to learn about new topic. Jadi hari ini kita akan mempelajari topik baru. The topic on today's lesson is the topic on Unit 3, Lesson 4. So, without any further ado, let's watch the video and listen to the explanation. Keep watching, everyone. Lesson on Unit 3 and Lesson 4. How many cars are there? Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kalian akan belajar tentang cara menanyakan jumlah dan menyatakan jumlah dari benda-benda yang ada di sekitar. Here are our agenda for today. First, we are going to talk about things around us. Second, we are going to talk about how to ask and tell the amount of thing. And the last one, we are going to have exercise. So, for the first is things around us. On this section, I already put some pictures of things around us. And here, we are going to try to pronounce the things around us. I also already put how will you write the things around us. Check this out. Okay, here is the example of things around us. First, I have bus. Bus atau bus dalam bahasa Indonesia. Here I have skate. Skate, sepatu roda. House. House, rumah. Boat. Boat, perahu. Car. Car, mobil. Airplane. Airplane, pesawat. Sticker. 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 Do you know what is it? It looks like doll, but you can play these things by using your hands. Benda ini terlihat seperti boneka, tapi kalian bisa memainkannya dengan menggunakan tangan kalian. It's a puppet atau boneka tangan, atau bisa juga kalian sebut dengan wayang. Puzzle. Puzzle. Plate. Plate. Spoon. Spoon. Fork. Fork. Pillow. Pillow, bantal. Next, glass. Glass atau gelas yang biasa kita pakai untuk minum. Next is fan. Fan, kipas. Fan. Well, now let's move to the second section. We are going to talk about how to tell and ask the amount of things. Jadi di sini kita akan berlatih tentang cara menanyakan dan juga menyatakan atau menyebutkan jumlah dari benda-benda. Sebenarnya pembelajaran ini atau tentang cara menanyakan jumlah benda sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Miss harap kalian masih ingat tentang bagaimana cara menanyakan nama benda. Now, let's check this out.
Here we are going to asking atau menanyakan and telling the amount of things around us. Jadi di sini kita akan berlatih untuk menanyakan dan juga menyebutkan jumlah benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, jadi cara untuk menanyakannya adalah how many cars are there? How many cars are there? Ada berapa mobil? There are 2 cars. There are 2 cars. Ada 2 mobil. How many plates are there? How many plates are there? Ada berapa piring? There is 1 plate. There is 1 plate. Ada 1 piring. Well, kalau untuk menanyakan jumlah benda, kalian harus menambahkan s atau is pada akhir nama benda. Jadi, saat kalian menanyakan jumlah benda, kalian bisa menanyakan dengan how many, yang artinya berapa. And then, ada sedikit peraturan khusus di sini, yaitu kalian harus menambahkan s atau is setelah nama benda. Nama benda yang Miss maksudkan di sini adalah benda-benda yang kalian tanyakan jumlahnya, seperti cars, plate, spoon, dan yang lainnya. Jadi, kalau kalian ingin bertanya, harus menambahkan huruf s pada akhir nama benda yang kalian tanyakan pada kalimat bertanyanya. Oke? Kenapa kalian perlu menambahkan s? Karena saat kalian bertanya, kalian belum tahu jumlah pasti dari benda tersebut. Dan dalam menjawabnya, ada 2 hal berbeda yang kalian temukan di sini, yaitu ada penggunaan there are dan juga there is. Oke. Jadi, jika jumlah benda yang kalian sebutkan berjumlah lebih dari 1, kalian harus menggunakan there are. Are itu digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4, atau seterusnya. Dan jika jumlah bendanya lebih dari 1, jangan lupa menambahkan s atau is setelah nama benda. Contohnya, there are 2 cars. Karena cars-nya berjumlah 2 atau lebih dari 1, kalian harus menambahkan s setelah nama benda yang kalian sebutkan jumlahnya. Tapi, jika jumlah bendanya hanya ada 1, kalian harus menggunakan there is. Is di sini digunakan untuk benda yang jumlahnya hanya 1. Contohnya, there is 1 plate. Nah, jadi kalau jumlah bendanya hanya 1, kalian tidak perlu menambahkan s atau is setelah nama bendanya. There is 1 plate. Cukup seperti itu. Tetapi, jika jumlah plate-nya ada 2 atau 3, kalian harus menambahkan huruf s setelah plate. Jadinya plates. Tapi karena di sini jumlahnya 1, kalian cukup menyebutkan plate tanpa menambahkan huruf s atau is. Oke? And here, let's look to the example. Di sini ada contoh percakapannya. Okay, here I have 4 pictures of car. Jadi, cara menanyakannya adalah how many cars are there? Dan cara menjawabnya, there are 4 cars. How many cars are there? There are 4 cars. Next example.
I have one plate here. So, cara bertanyanya adalah, how many plates are there? How many plates are there? There is one plate. There is one plate. Jadi, meskipun jumlah bendanya hanya ada satu, jika kalian bertanya, harus tetap menambahkan huruf S atau ES pada akhir nama benda yang kalian tanyakan jumlahnya. Tetapi untuk menjawabnya kalian tidak perlu lagi menambahkan S atau ES dan menggunakan there is. Miss harap penjelasan yang tadi sudah Miss berikan kalian bisa mengerti dengan baik. And for the next section is exercise. Here I have exercise 1. Oke, jadi di sini Miss memberikan crossword puzzle atau teka-teki silang. Silahkan kalian isi kotak-kotak yang ada di sini berdasarkan petunjuk yang ada di sebelahnya. Across berarti menyamping atau ke samping, down berarti ke bawah. Jadi kalian harus menulisnya ke bawah. Jika kalian tidak ada printer atau tidak bisa mengeprint gambar ini, kalian boleh menjawabnya di buku kalian. Oke, jadi silahkan tulis saja. Misalnya nomor 1, jawabannya itu bus. Misalnya, kalian tinggal tulis di buku kalian 1.bus kayak gitu. Next, exercise 2. Oke, jadi di sini kalian harus menyebutkan nama dan jumlah benda yang ada di bawah ini. Di sini Miss punya 6 gambar yang jumlahnya berbeda-beda dan juga jenisnya berbeda-beda. Contohnya, misalnya kalian di sini menemukan gambar car. Kalian sebutkan there are 2 cars. Misalnya kalian di sini menemukan gambar puppet atau boneka tangan yang jumlahnya 1. Kalian menyebutkannya dengan there is 1 puppet. Silahkan ditulis di buku kalian. Oke. Dan exercise terakhir, exercise 3. Lengkapi percakapan berikut. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara untuk menanyakan dan menyebutkan jumlah barang. Kalian di sini harus melengkapi percakapan yang rumpang ini. Jadi, di sini kata apa yang hilang silahkan ditulis. Jadi, kalau misalnya kalian tidak bisa mengeprint halaman ini, kalian boleh menulisnya di buku kalian. Silahkan tulis kalimatnya dengan lengkap dan garis bawahi jawaban kalian. Well, everyone, that's all for today. Thank you so much for watching and listen to my explanation. If you have any questions, you can ask to me on my WhatsApp. See you, everyone.